Kisah perjalanannya ke Tabuk melewati perkampungan kaum Tasamud. Perang Tabuk adalah peperangan yang sangat masyhur. Inilah perang terakhir yang dipimpin oleh baginda Rasulullah SAW. Suatu ketika sampailah berita kepada baginda Nabi SAW bahwa Raja Romawi akan menyerang Madinah Munawwarah dengan bala tentara dan besar melalui Syam. Menyongsong berita itu, pada hari Kamis 5 bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah, beliau berangkat dari Madinah untuk menghadapi mereka. Ketika itu cuaca sangat panas dan jumlah musuh pun sangat besar. Baginda Nabi SAW mengumumkan kepada pasukan muslimin secara terang-terangan bahwa mereka akan berangkat untuk menghadapi Raja Romawi. Hal ini dimaksudkan agar pasukan muslimin menghadapi Raja Romawi mempersiapkan diri sebaik mungkin, dan juga pada saat itu beliau sendiri secara langsung menyalahkan infak kepada kaum muslimin. Dalam perang inilah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu mengorbankan seluruh hartanya, sehingga ketika baginda Nabi SAW bertanya kepadanya, "Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Ia menjawab, Ku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk mereka." Sayyidina Umar radhiyallahu juga mengorbankan separuh hartanya yang kisahnya tertulis dalam bab ke-6 kisah ke-4, sedangkan Sayyidina Utsman radhiyallahu menyiapkan perlengkapan perang untuk sepertiga pasukan. Demikian pula setiap sahabat yang lain menyimpan harta menurut kemampuan mereka masing-masing. Pada masa itu kebanyakan para sahabat radhiyallahu sedang mengalami kesempitan, sehingga 10 orang sahabat yang bergantian mengendarai seekor unta. Oleh sebab itu perang ini pun disebut sebagai Jayshul Usrah atau pasukan kesulitan. Memang perang ini penuh kesulitan, jarang yang ditemukan, sangat jauh, dan muslim yang sangat panas. Di samping itu buah-buah kurma di Madinah sudah masak dan siap dipanen, padahal kehidupan penduduk Madinah bergantung pada kurma. Inilah kesempatan mereka untuk mengumpulkan rezeki untuk 1 tahun. Keadaan itu menjadi ujian yang sangat berat bagi kaum muslimin. Di suatu sisi rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan perintah baginda Nabi SAW tidak mungkin mereka abaikan. Di sisi lain berbagai kesulitan menghadang lulusnya kebun yang telah mereka usahakan selama bertahun-tahun. Sungguh satu hal yang satu sulit meninggalkannya tanpa ada yang mengurus, padahal sudah siap panen. Namun ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala mengalahkan segalanya. Mereka segera menyambut seruan baginda Rasulullah SAW. Ketika yang ditinggal di Madinah hanyalah kaum munafik, orang-orang uzur, wanita, dan anak-anak. Ada sebagian sahabat tidak dapat meninggalkan Madinah karena tidak ada kendaraan yang dapat ditunggangi. Mereka menangis mencari keadaannya. Mengenai kejadian tersebut turunlah ayat Al-Quran, Tawallaw wa ayyunuhum tafidu minad-da'i hazanaw ala ya'idu ma yunafikun. Mereka kembali sedangkan mata mereka bercucuran karena sedih tidak memiliki apa yang dapat mereka infakkan. Quran Surah At-Taubah ayat ke-92. Seluruh sahabat radhiyallahu tidak ada uzur menyertai peperangan tersebut kecuali 3 orang sahabat. Kisah mereka akan ditegakkan kemudian. Di tengah perjalanan mereka melewati perkampungan kaum Tasamud. Baginda Nabi SAW menutupi jalan beliau untuk penuh nur dengan ujung kain baju sambil mempercepat untanya dan memberi perintah kepada para sahabat radhiyallahu, "Kalian harus segera melewati kampung orang-orang zalim ini." Dengan menangis dan takut, jangan-jangan azab yang menimpa mereka menimpa kalian. Dari kitab Isman Kahalmis Faidah. Meskipun baginda Nabi SAW adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala,
Beliau tetap merasa takut ketika melewati tempat orang-orang yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula beliau menyuruh para sahabatnya untuk segera lewat sambil menangis kekhawatiran azab tersebut menimpa mereka. Para sahabat pun walau dalam keadaan sangat sulit tetap menunjukkan kesetiaannya. Kebaikan kita malah menjadikan kawasan yang terkena gempa bumi dan bencana sebagai tempat wisata dan bersenang-senang untuk melihat tempat keruntuhan. Jangankan kita menangis, berpikir untuk menangis pun tidak terlihat dalam hati, terlintas dalam hati.